Di India, dunia olahraga kriket diguncang oleh kisah mencengangkan pada November 2024. Bukan soal skor pertandingan atau juara liga, tapi tentang seorang anak mantan pemain kriket nasional yang tiba-tiba jadi sorotan publik. Namanya Anaya Bangar. Dulu, publik mengenalnya sebagai Aryan Bangar, putra dari Sanjay Bangar, mantan pemain sekaligus pelatih tim kriket India. Tapi sekarang Aryan udah nggak ada. Dia memilih jalan hidup baru sebagai Anaya, seorang transgender wanita. Tapi sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar, kriket itu olahraga tim yang dimainkan oleh dua kelompok, masing-masing terdiri dari 11 orang. Olahraga ini lahir di Inggris dan jadi super populer di negara-negara persemakmuran seperti India, Pakistan, Australia, dan Inggris sendiri. Kriket dimainkan dengan pemukul bat dan bola dengan tujuan ngumpulin angka yang disebut run. Yang bikin khas, pertandingan kriket bisa berlangsung sangat lama, bahkan sampai 5 hari penuh, dengan durasi berjam-jam tiap harinya. Dan di tengah dunia olahraga yang penuh tradisi inilah, kisah Anaya muncul. Perjalanan ini sebenarnya dimulai jauh sebelumnya. Pada April 2023, Anaya terbang ke luar negeri untuk mempersiapkan terapi hormon alias HRT Hormone Replacement Therapy. Dari situ, identitas barunya makin mantap dan akhirnya di bulan November 2024, dia berani mengumumkan transisinya ke publik. Tapi justru disitulah badai mulai datang. Dunia kriket yang terkenal konservatif belum bisa sepenuhnya menerima kehadirannya. Anaya sendiri mengaku, setelah dirinya come out, dia justru mengalami berbagai perlakuan gak pantas. Dari komentar jahat, pelecehan verbal, sampai yang lebih parah. Ada seorang pemain kriket yang mengirimkan gambar vulgar ke dia, hanya beberapa minggu setelah pengumuman transisinya. Kasus ini sempat ramai diberitakan oleh media India pada Desember 2024. Padahal, di sisi lain, Anaya punya tekad besar. Dia pengen dunia olahraga, khususnya kriket, lebih inklusif buat atlet transgender. Pada Februari 2025, dia bahkan menyuarakan seruan langsung ke ICC, International Cricket Council, dan juga BCC, Board of Control for Cricket in India. Anaya minta supaya ada aturan resmi dan jelas soal partisipasi atlet trans di level profesional. Katanya, setelah menjalani terapi hormon lebih dari setahun, kondisi fisiknya sekarang udah setara dengan atlet perempuan cisgender. Tapi hambatan tetap banyak, dari regulasi resmi yang belum jelas, dari stigma sosial yang kuat, sampai cemooh netizen di media sosial. Bahkan dalam keluarganya sendiri, meskipun sang ayah Sanjay Bangar mendukung penuh, tetap ada benturan. Bukan benturan pribadi, tapi lebih ke tekanan besar dari sorotan publik yang gak henti-hentinya diarahkan ke mereka. Bukan cuma soal identitas gender, Anaya juga bikin publik India tambah heboh ketika ngaku punya rencana masa depan lewat surrogasi. Jauh sebelum transisi, sekitar tahun 2022, dia sempat membekukan sperma supaya suatu saat bisa punya anak. Dan disinilah letak uniknya. Artinya, di masa mudanya ketika masih hidup sebagai laki-laki, Anaya sudah mikirin matang-matang soal kemungkinan masa depan. Karena setelah transisi jadi perempuan, secara biologis, dia nggak lagi bisa punya anak sendiri. Jadi, dengan menyimpan spermanya lebih dulu, suatu hari dia tetap bisa jadi orang tua lewat proses surrogasi, supaya suatu saat bisa punya anak lewat ibu pengganti. Bagi sebagian orang, langkah ini dianggap cerdas dan visioner. Tapi buat yang lain, tetap kontroversial. Ada yang bilang itu melanggar norma, ada juga yang menilainya sebagai strategi bijak agar tetap bisa merasakan jadi orang tua. Hari ini, kisah Anaya Bangar jadi simbol perlawanan sekaligus perdebatan. Ada yang salut dengan keberaniannya hidup sesuai jati diri, ada juga yang nyinyir dan menolak keras. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia olahraga yang penuh tradisi dan aturan ketat akan bisa membuka pintu untuk atlet transgender? Atau kisah Anaya hanya akan dikenang sebagai kontroversi panjang yang nggak pernah punya jawaban jelas? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya.